Loyalitas itu adalah kata yang sudah mulai jarang muncul di dunia sepak bola saat ini. Di masa lalu, banyak pemain memilih tetap setia dengan klub kota kelahirannya meski Madrid sempat merayu. Francesco Totti menolak tawaran Los Blancos pada 2004, bikin Florentino Perez geleng-geleng. Marco Reus tetap di Borussia Dortmund pada 2015, dan Steven Gerrard berkali-kali menolak godaan Madrid demi Liverpool. Tapi nggak sedikit juga yang akhirnya tergoda. Ya memang sih, bermain untuk Los Galacticos adalah sebuah pencapaian tersendiri untuk banyak pemain. Selain itu, iming-iming gaji besar dan dapat trofi tiap musim atau bahkan jadi raja Eropa itu terlalu menggiurkan untuk dilewatkan. Jadi, nggak heran banyak pemain yang rela meninggalkan klub kampung halamannya demi membela Real Madrid. Siapa saja mereka? Inilah daftar 9 pemain yang tega tinggalkan klub kampung halamannya demi Real Madrid. Dani Ceballos. Setelah dinobatkan sebagai pemain terbaik di Euro U21 2017, Dani Ceballos langsung jadi rebutan banyak klub top Eropa. Real Madrid akhirnya berhasil mengamankan jasanya dari Real Betis, klub yang cuma berjarak sekitar 40 menit dari kampung halamannya di Utrera, Andalusia. Sebelum pindah ke Madrid, Ceballos sudah mencatatkan lebih dari 100 penampilan buat Betis. Di ibu kota Spanyol, dia bertahan 2 musim sebelum akhirnya dipinjamkan ke Arsenal selama 2 tahun. Setelah masa pinjamannya selesai, dia balik ke Bernabeu. Tahun 2023, dia sempat dikaitkan dengan kepulangan ke Betis, tapi malah memperpanjang kontrak di Madrid. Keputusan itu bikin fans Betis kesal sampai-sampai nggak sedikit dari mereka yang mencemooh Ceballos saat mereka bertemu di pertandingan La Liga. Marco Asensio. Sebagai anak yang lahir di Palma, kota terbesar di Kepulauan Balearic, Marco Asensio memulai karirnya di Akademi Mallorca. Tapi bakatnya yang sudah bersinar sejak muda membuat semua orang tahu kalau karirnya bakal melesat jauh. Legenda tenis asal Mallorca Rafael Nadal bahkan sempat turun tangan meyakinkan Asensio untuk pindah ke Real Madrid di akhir 2014. Meski begitu, ia tetap bermain di Segunda Division bersama Mallorca hingga akhir musim 2014-2015. Setelah 1 musim lagi dipinjamkan ke Spanyol di La Liga, Asensio akhirnya masuk ke tim utama Madrid di bawah asuhan Zinedine Zidane pada 2016. Musim debutnya langsung berakhir manis dengan gelar La Liga dan Liga Champions. Asensio bertahan di Madrid hingga 2023, mencatatkan 61 gol dari 286 penampilan sebelum akhirnya hijrah ke Paris Saint-Germain sebagai free agent. Saat ini ia sedang menjalani masa pinjaman di Premier League bersama Aston Villa. Isco sebenarnya tidak memulai karirnya di klub lokalnya, melainkan di Valencia sebelum akhirnya kembali lebih dekat ke kampung halamannya yaitu Malaga. Setelah 2 musim bersama Malaga, di mana salah satunya dengan membawa tim hingga perempat final Liga Champions, Isco dibeli Real Madrid seharga 30 juta euro. Saat itu jalannya dan Malaga mulai berpisah jauh. Ia menjadi rekrutan pertama di era Carlo Ancelotti dan langsung mencetak 11 gol di musim debutnya. Selama 9 tahun berseragam Madrid, Isco mencatatkan 53 gol sebelum kembali ke Andalusia bersama Sevilla lalu berlabuh di Real Betis. Sementara itu nasib Malaga berbeda jauh dengan Isco. Saat Isco meninggalkan Madrid pada musim panas 2022, klub kampung halamannya itu hanya finish 1 posisi di atas zona degradasi Segunda Division. Mereka akhirnya terdegradasi ke kasta ketiga pada 2023. Untungnya mereka nggak berlama-lama di situ. Sekarang Malaga masih berjuang di divisi kedua Spanyol Segunda Division. Jesus Vallejo. Dalam hal masa bakti, Jesus Vallejo termasuk salah satu pemain terlama di Real Madrid. Tapi jumlah penampilannya tidak mencerminkan hal itu. Lahir dari Akademi Zaragoza sejak usia 19 tahun, Vallejo mulai mencuri perhatian di Segunda Division pada musim 2014-2015. Disitulah Real Madrid mulai menaruh minat kepadanya. Namun, ia baru menjalani debutnya untuk Los Blancos di musim 2017-2018 setelah sempat dipinjamkan kembali ke Zaragoza dan kemudian ke Eintracht Frankfurt di Jerman.
Bek tengah ini juga sempat menjalani masa pinjaman di Wolves dan Granada. Tetapi ketika berada di skuad Madrid, ia lebih sering menjadi pemain cadangan. Faktanya, Vallejo masih memiliki jumlah penampilan yang lebih banyak untuk Zaragoza daripada untuk Madrid. Vallejo sudah tampil sebanyak 54 kali untuk Zaragoza, sedangkan hanya 32 kali untuk Real Madrid. Asier Ilarramendi lahir di Motrico, sebuah kota kecil di Provinsi Gipuzkoa Basque Country yang berjarak kurang dari 1 jam dari markas Real Sociedad. Ia berkembang di Akademi La Real dan naik dari tim B ke tim utama saat klub mulai menemukan kestabilan di La Liga pada awal 2010-an. Musim 2012-2013 menjadi momen besar bagi Ilarra. Ia membantu Sociedad lolos ke Liga Champions dan meraih penghargaan La Liga sebagai gelandang terbaik. Performanya itu tentu menarik perhatian Real Madrid. Los Blancos pun menggelontorkan 38 juta euro untuknya yang kemudian menjadikannya pemain Spanyol termahal dalam sejarah klub saat itu. Namun petualangannya di ibu kota hanya bertahan 2 tahun sebelum akhirnya dijual kembali ke Sociedad dengan harga hampir setengah dari yang Madrid bayarkan. Ilarramendi menghabiskan 8 musim lagi di San Sebastian sebelum akhirnya hijrah ke MLS untuk bergabung dengan FC Dallas. Steve McManaman. Keluar dari teritori negeri Matador, pertama ada Steve McManaman. McManaman lahir di daerah Botol yang berada di Merseyside, Britania Raya. Meskipun tumbuh besar sebagai fans Everton, tapi ia memulai karir profesionalnya bersama si rival kota Liverpool. McManaman adalah gelandang yang cukup dihormati di Liverpool. Ia mencatatkan 364 laga dan mempersembahkan 1 piala FA juga 1 piala Liga untuk The Reds. Sebelum akhirnya ia hengkang ke Real Madrid dengan status free transfer. Secara individu, McManaman mungkin tak pernah mencapai level yang sama setelah meninggalkan Liverpool. Tapi itu bukan berarti karirnya meredup. Selama 4 tahun di Real Madrid, ia sukses meraih 6 trofi termasuk 2 medali Liga Champions. Namun meskipun koleksi trofinya di Spanyol cukup mengesankan, McManaman sendiri mengakui bahwa rasanya tak pernah seistimewa saat ia memenangkan sesuatu bersama Liverpool. Sami Khedira. Sebelum namanya melambung di Piala Dunia 2010, Khedira sudah lama berkembang di Stuttgart. 15 tahun tepatnya. Dia main 98 kali di Bundesliga sebelum akhirnya Madrid menggayatnya di usia 23 tahun. Bukan hal yang mudah kehilangan pemain kunci yang juga dekat dengan fans, kata Direktur Olahraga Stuttgart Freddy Popik. Tapi kami menghormati keinginannya untuk berkembang di Madrid. Di Madrid, Khedira bertahan 5 musim. 3 tahun pertama dia sering dimainkan, tapi 2 musim terakhir agak menurun. Di sela-sela itu dia juga sukses membawa Jerman juara dunia edisi 2014. Pada 2015 dia cabut ke Juventus setelah kontraknya habis. Khedira pensiun di tahun 2021 bersama klub Jerman lainnya Hertha Berlin. Sampai sekarang mungkin banyak yang setuju kalau Khedira adalah salah satu gelandang paling underrated yang pernah dimiliki Jerman dan Real Madrid. Karim Benzema Lyon. Benzema adalah salah satu legenda terbesar Madrid. Tapi mungkin banyak yang lupa kalau karirnya dimulai di Lyon, kota kelahirannya. Benzema benar-benar seperti monster di 2 musim terakhirnya di Lyon. Dia gacor dengan mencetak 54 gol. Itu cukup buat Madrid tertarik dan membawanya ke Bernabeu pada transfer musim panas bulan Juli 2009. Selama 13 tahun di Madrid, cuma musim pertamanya saja dia nggak cetak 2 digit gol. Musim-musim lainnya, ya kalian ingat-ingat sendiri bagaimana Benzema mendominasi Spanyol saat itu. Pada akhirnya, dia mengukir sejarah dengan 354 gol. Jadi pencetak gol terbanyak kedua sepanjang masa Madrid plus pemegang rekor assist terbanyak klub. Kylian Mbappe. Sama seperti Isco, Kylian Mbappe memang memulai karirnya di AS Monaco. Tapi kota kelahirannya adalah Paris, di mana ia juga mengabdi di PSG selama 7 tahun dan menjadi sensasi di Eropa. Dengan skill, raihan gol dan aura superstars, bergabung ke Real Madrid adalah sebuah keniscayaan untuk Mbappe. Toh, Real Madrid juga sudah mengejarnya sejak lama dan El Real adalah klub impiannya sejak kecil.
Tapi tidak ada yang menyangka kalau Mbappe meninggalkan klub kampung halamannya itu di tahun 2024 dengan status bebas transfer. El Real bak ketiban rezeki nomplok. Memang masih butuh banyak penyesuaian saat masa-masa awalnya di Bernabeu. Tapi perlahan mulai pasti, Mbappe mulai menunjukkan tajinya sebagai salah satu penyerang terbaik saat ini.